Bulan Ramadan momentum terbaik kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan sekaligus upaya untuk mengoreksi diri terhadap amalan-amalan yang selama ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul siyam wa syahrul mubarak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan salah satu aktivitas yang disebut dengan ibadah puasa, yang mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dan lebih banyak menabur kebaikan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita juga termasuk di antara umat-umat beliau yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di mana saja berada, para hadirin sekalian, bahwa puasa itu selalu diiringi dengan keimanan dan juga ihtisaban. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kita sudah menghafal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, dengan mengevaluasi, mengoreksi diri terhadap amalan-amalan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sekaligus memberikan isyarat kepada kita bahwa bulan Ramadan momentum terbaik kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan sekaligus upaya untuk mengoreksi diri terhadap amalan-amalan yang selama ini barangkali 11 bulan yang lalu yang sudah kita lakukan. Koreksi diri ini penting karena sebagai salah satu jaminan agar diampuni dosa-dosa oleh Allah adalah dengan cara melakukan koreksi terhadap apa amal-amalan seseorang yang dilakukan, mulai dari ibadah mahdhah, salat, ya, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain atau ghairu mahdhah yang sifatnya sunnah yang dianjurkan di dalam agama kita. Apakah selama ini sudah mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan? Ini penting karena jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang terus mengoreksi apa yang sudah dilakukan selama melakukan ibadah tersebut tanpa diiringi dengan keimanan yang kuat, tanpa didorong dengan keyakinan bahwa Allah satu-satunya tujuan kita dalam beribadah, maka sangat mustahil rasanya kita mencapai apa yang menjadi target puasa itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Para hadirin sekalian, bahwa korelasi antara hadis ini dengan perintah untuk mengoreksi diri sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, sebagaimana ayat yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaknya setiap orang memperhatikan bagaimana perbuatan yang apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka hal ini tentu menjadi catatan penting kita bahwa melakukan evaluasi atau ihtisaban terhadap perbuatan yang selama ini kita lakukan menjadi sangat urgent. Mengingat Ramadan itu, ya kalau kita lihat secara syar'i, tuntunannya seperti ini, ya dari dulu seperti ini. Mulai dari imsakun an syai'in, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan kafarat-kafarat sudah dijelaskan di dalam fikih-fikih. Namun amalan-amalan Ramadan perlu kita tingkatkan. Misalnya selama kita di luar Ramadan, sedekah kita masih terbatas. Maka di bulan Ramadan kita tingkatkan. Ya, bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan, Nabi saja sedekahnya lebih halus dari angin yang berhembus. Ibadah sholat kita misalnya, bagaimana sholat kita selama ini? Bolong-bolong, atau tidak sama sekali, atau sholat tapi ya tidak ada berdampak dalam kehidupan kita. Maka Ramadan ini momentum seseorang untuk menggapai sholat, kualitas sholat yang tertinggi yang disebut dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini menjadi karakter orang beriman, ya, qad aflahal mu'minun, sebagaimana surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana khusyuk menurut para ulama, hudurul qalb, menghadirkan hati dalam setiap gerakan yang dilakukan, setiap bacaan yang dibacanya, setiap baca yang diucapkannya. Dia paham, dia memahami, dan apa yang dilakukan di luar aktivitas setelah sholat pun mencerminkan seseorang yang melakukan ibadah sholat. Kemudian amal soleh yang lain, kebaikan-kebaikannya di luar ditingkatkan. Silaturahim misalnya, penting karena kita tidak mungkin akan hidup secara pribadi kita tanpa kita melibatkan hubungan sosial kita. Maka ajaklah saudara-saudara kita yang dulu mungkin pernah ada luka, kembali silaturahmi, bertemu, meminta maaf, ya, berbagi rezeki jika ada. Amalan-amalan lain dan lain seterusnya juga bisa kita lakukan dengan upaya adanya peningkatan kebaikan di dalam dirinya. Oleh karena itulah, maka esensi sebenarnya Ramadan itu terlihat dari adanya kata-kata ihtisaban dengan koreksi. Dalam bacaan beberapa cendekiawan muslim, dia mengatakan ihtisaban itu bermakna self-examination, koreksi diri. Yang tentu dalam self-examination ini, seorang akan mampu meraih kesuksesan ibadah puasa kalau dia mengoreksi dari perbuatan yang selama ini dianggap, apakah selama ini perbuatannya yang tidak baik itu seperti fasik misalnya, berubah menjadi keadaan yang lebih baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar. Karena begitu sulitnya, pantaslah Allah kemudian janjikan orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga ihtisabannya, koreksi diri, itu diganjar oleh Allah dengan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, maka insya Allah keberkahan hidupnya dan apa-apa yang diminta oleh seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jika seorang bertanya
tentang Allah, di mana dia, seperti apa dia. Jawablah, fa inni qarib. Sungguhnya Allah itu begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan setiap apa yang diminta oleh hambanya dengan catatan istajibuli wal yu'minu bi. Istajab, penuhi apa yang diminta oleh Allah dan juga beriman kepada Allah dengan utuh. Mudah-mudahan kita mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita tahun ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.